Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan, atas kehidupan yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kau izinkan kami bangkit dari tempat tidur kami, dan kami akan memulai aktivitas kami. Sebelumnya izinkan kami bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan salah satunya dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 138 ayat yang ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tanganmu kananmu menyelamatkan aku. Pertolongan Tuhan tepat waktu. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin kita pernah merasakan dalam hidup ini, ketika kita berada dalam kesesakan, ketika kita berada dalam masalah, ketika kita berada dalam pergumulan yang berat, dan kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan ketika kita terus berdoa seolah-olah Tuhan belum menolong. Namun betapa sering kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu jauh lebih baik, jauh tepat waktu. Karena apa? Kalaupun kita masih menghadapi dalam pergumulan yang berat, sudah sesak napas, tapi kita masih mampu melaluinya. Dan ketika memang sudah tidak mampu lagi, percayalah Dia Tuhan mengerti segala sesuatu. Dia Tuhan peduli terhadap sesuatu, dan Dia akan turun tangan tepat pada waktunya, dan pertolongannya akan dinyatakan di dalam dan melalui hidup kita. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nats ini kita melihat bagaimana pemazmur sedang berbicara bagaimana Tuhan ketika dia berada dalam kesesakan, kesusahan, Tuhan masih mempertahankan. Artinya Tuhan tidak membiarkan. Memang udah sesak ini, udah masalah banyak, kalaupun sakit misalnya sudah megap-megap, tapi Tuhan masih mempertahankannya. Tuhan masih mengizinkan dia beroleh kekuatan, beroleh napas kehidupan, dan juga masih mampu untuk beraktivitas. Tuhan masih mempertahankan. Tuhan masih mengizinkan dia menikmati hidup di dunia ini. Tuhan mempertahankan hidupnya walaupun ada musuh yang menyerang. Kalau kita tahu dalam peperangan, ya pemazmur mungkin menganalogikan bagaimana dalam peperangan ketika musuh ada, Tuhan mempertahankan hidupnya. Dia tidak dibiarkan kena tikam musuh atau kena serang musuh sampai dia meninggal dunia. Tetapi Tuhan mempertahankan hidupnya. Tuhan menolong hidupnya dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang ajaib. Tuhan lakukan perbuatan dan pertolongan yang besar kepada dia. Lalu yang kedua dikatakan dalam nats ini oleh pemazmur, terhadap amarah musuh Tuhan mengulurkan tangan kanannya menyelamatkan kita, menyelamatkan dia pemazmur. Kita tahu ketika dalam peperangan tidak tahu mana lawan, mana kawan. Kalau sudah dalam peperangan yang besar, saya berimajinasi, ya bisa saja pedang-pedang nyasar, nyangkut, tertebas ke leher, ke tubuh atau kemana. Tapi Tuhan tetap mengulurkan tangannya menolong. Dalam kehidupan ini pun kita nggak tahu situasi kehidupan yang bagaimana. Ketika berada dalam masa pandemi ini, kehidupan yang berat, kehidupan yang susah, percayalah Tuhan akan mengulurkan tangan kanannya menolong dan menyelamatkan kita. Kalau ada yang sakit akibat pandemi ini, Tuhan akan menolong tepat pada waktunya, dan Dia akan memberkati para medis untuk memulihkan, menyembuhkan kembali. Kalau kita sedang berada dalam kesusahan ekonomi, percayalah Tuhan juga akan turun tangan menolong kita, memampukan kita untuk kita boleh keluar dari perekonomian yang susah dan kembali dipulihkan. Kalau kita berada dalam masalah apapun yang mungkin saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, percayalah Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu senantiasa melihat tepat pada waktunya. Dia akan menurunkan tangan kanannya untuk menolong kita, menyelamatkan kita dari setiap kesesakan kita, dari setiap penderitaan yang kita alami. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita terus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, sembari terus menanti pertolongan Tuhan yang datang tepat waktu. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu boleh bertumbuh berakar, buahnya lebat melancar hidup kami. Dan nyatalah kami anak-anak Tuhan yang senantiasa menanti pertolongan daripada Tuhan, karena pertolongan-Mu hadir datang tepat pada waktunya. Kami mulai aktivitas kami pada hari ini dengan menanti dan mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, menjalani hari-hari kehidupan kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.